Selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Yefta Miranda dengan NIM 11S2103 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2021. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi nilai eh, mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan dosen pengampu Iwarlinta Barus dan Pak Indra Siregar. Jadi di sini saya menjelaskan sebuah program dari studi kasus program peminjaman buku sederhana. Di sini itu ada studi kasusnya sebuah perpustakaan terdiri dari pustakawan yang bertugas untuk menambahkan buku dan anggota yang dapat meminjamkan buku dan buku yang dipinjam oleh anggota dapat dikembalikan. Kemudian ada kelas diagram di sini yang untuk memberikan gambaran terkait program yang akan dibuat. Asumsikan bahwa program yang dibuat tidak mempertimbangkan batas waktu peminjaman buku dan buku yang sudah ditambahkan tidak dapat dihapus maupun tidak. Jadi di sini ada kelas diagram daripada autentikasinya dengan sudah ditentukan dia sebagai interface-nya, memiliki atribut login dan dengan parameter username tipe data string, password juga tipe data string, dan tipe data daripada login ini boleh yang mengartikan bahwa metode login ini akan menghasilkan output berupa true dan false. Kemudian ada class user yang mendapatkan implementasi daripada interface autentikasinya ini. Uh, jadi di sini ada dia variable name dengan tipe data string, username dan password juga tipe datanya string. Kemudian ada atributnya get username tipe data string, kemudian ada set username dengan parameter username string. Kemudian ada get password, set password, get name, dan set name itu juga memiliki parameternya tipe datanya string. Karena class user ini merupakan implementasi daripada autentikasi interface ini, maka class user ini adalah sebagai abstrak. Kemudian ada class diagram daripada librarian dan class member ini merupakan turunan daripada user. Maka nanti di program dijalankannya itu librarian itu extends to user gitu, extend dari user. Member juga extend dari user. Kemudian ada ada kelas daripada book borrowing. Variabelnya ada book, librarian, member. Variabel book ini dari kelas book. Terus ada variabel librarian dari kelas librarian. Kemudian ada variabel member dari kelas member. Kemudian di sini juga ada atribut daripadanya kelas book borrowing ini ada get book dari objek kelas book, dan set book juga dari variabel book objek class book, get librarian dari objek librarian, set librarian dari variabel librarian objek class librarian, get member dari objek class member, set member dari variabel member, dan dari class objek member. Kemudian ada parameter to string dan tipe data string. Kemudian di sini ada class book juga dengan variabel author, publisher, dan title dengan tipe datanya. Ketiga tipe data string dan memiliki atribut seperti pada gambar. Jadi selanjutnya di sini ada perintahnya. Silakan membuat kelas berdasarkan kelas diagram yang telah diberikan. Kemudian uji program dan membuat kelas driver. Jadi kelas driver inilah yang nanti akan kita compile. Kemudian pada kelas ini terlebih dahulu perlu meminta sebuah inputan berupa bilangan bulat untuk memberitahukan berapa banyak user yang akan didaftar di awal. Setelah mendaftarkan user, selanjutnya melakukan pemeriksaan sejumlah user. Apabila user yang tersedia besar dari 0, maka program akan meminta dua buah inputan string, yaitu username dan password. Nanti dari sinilah, dari autentikasinya inilah nanti berasal itu, kemudian
Apabila isian username adalah exit, maka program diharuskan berhenti. Selain itu, maka program akan melakukan pemeriksaan apakah username dan password yang diberikan telah sesuai dengan salah satu user yang telah didaftarkan sebelumnya. Jika tidak sesuai, maka tampilkan pesan kredensial akun tidak sesuai. Setelah kami coba kembali. Kemudian meminta inputan username dan password kembali. Jika username dan password telah sesuai, maka program akan masuk sesuai role-nya. Nanti ada role librarian dan member. Turunan yang daripada user tadi yang dimiliki oleh akun yang login. Perhatikan tabel kepentingan role di bawah ini. Jadi nanti ada role-nya sebagai librarian, dia itu melihat dan menambahkan buku. Kemudian ada role-nya member, nanti dia melihat dan meminjamkan buku. Dengan catatan judul buku yang ditambahkan harus unik dari yang lain. Jadi nanti inputannya seperti ini, ketika dimasukkan loopingnya sebanyak 3, maka nanti kita memasukkan role user yang ingin dibuat. Misalnya role-nya user gitu kan, kita masukkan librarian, terus name-nya librarian 1, username dan passwordnya L1, kemudian ini loopingan pertama, ada loopingan kedua juga, ada member 1, M1 kan, dan loopingan ketiga itu other. Dan nanti juga ada inputan username dan password yang tidak terdaftar, kemudian nanti dimasukkan inputan username dan password kembali, kemudian ada mode 1 yaitu melihat semua buku, mode 2 menambahkan buku, kemudian ada memasukkan judul buku, author, dan publisher-nya. Kemudian nanti terakhirnya itu adalah ada mode 0, itu dia akan logout daripada login username dan passwordnya tadi. Kemudian exit keluar dari aplikasinya. Nanti outputnya seperti ini. Ya, kita masuk ke programnya. Tuh. Jadi kan autentikasinya ini sebagai interface. Berarti dia jadi public interface out dengan metodenya itu public boolean login, parameternya username tipe data string, password tipe datanya string. Kemudian kita masuk ke user. User itu karena dia sebagai abstrak, maka kita buat dia jadi public abstract class user implements out. Jadi karena tadi kita bilang username tipe data string dan karena metode login ini akan menghasilkan output berupa true or false, maka dia ini termasuk implementasinya. Jadi public abstract class user termasuk implementasi daripada autentikasi. Jadi kita buat dulu private string name. Kenapa dikatakan private? Karena dia ini tandanya dari lambang negatif ini, masuk berarti private string yang akan disimpan daripada class diagram. Kemudian public string, kemudian kita membuat public string name, get username, return username, kita memanggil daripada parameter username, kemudian nilai daripada ini nanti daripada ini kita masukkan ke this username. Kemudian ada public string get password. Kita memanggil nilai daripada password. Kemudian dibuat public void set password string passwordnya. Kemudian kita memanggil nilai daripada get name tadi dengan return name. Dan kita membuat public void set name string name. Kemudian kita masuk ke kemudian kita membuat override-nya. Override itu kita buat untuk mendefinisikan ulang pasarnya. Jadi ini penimpa daripada
perintah dari autentikasi tadi ini. Jadi jika tidak menggunakan override, maka nanti terdapat kesalahan. Terus override ini kita buatnya public boolean login, string username memanggil ulang kan, mendefinisikan ulang dari kelas autentikasi tadi. Kemudian kita buat kondisi if username equals get username and password equals get password, maka kembalikan nilai true. Jika tidak, kembalikan nilai false. Kemudian ada dari kelas librarian, kita buat public class librarian extend user. Karena kita buat extend karena dia merupakan turunan daripada user, maka kita buat juga override untuk mendefinisikan ulang metode dengan kelas turunannya sebelumnya. Dengan parameternya yang sama itu toString kan tadi. Berarti kita buat public string, toString, return string, format dengan formatnya pengguna, pustakawan, nama, username, dan definisikan itu dari getName dan getUsername. Kemudian ada class member, turunan daripada user, kita override dengan public string, toString, return string, formatnya itu pengguna, anggota, nama, kemudian username-nya, dan getName, getUsername. Kemudian kita ke borrowing itu, public class-nya itu public class book borrowing, private variable book dari class book, variable librarian dari kelas librarian, dari objek dari kelas librarian, terus variable member dari objek kelas member. Terus kita buat public book, get book, kemudian lanjutkan dengan setter getter-nya. Kita lakukan juga dengan override untuk mendefinisikan ulang daripada kelas turunannya itu. Override public string, toString, return string, format buku dipinjam karena akan meminjam buku, program minjam buku. Kemudian ada judul buku, pustakawan yang mencatat, dan kita kembalikan nilainya. Kemudian ada public class book, dari sini variabelnya author, publisher, title dengan tipe data string. Kemudian kita buat lagi daripada atributnya, public string, get author, mengembalikan nilai author, kemudian seterusnya, seterusnya, dan kita lakukan juga menggunakan override, public string, toString, return string, format, karena ini mencatat judul buku, jadi buku berjudul dengan ini, seterusnya ini, publishernya ini. Nah, kemudian kita lakukanlah dengan driver, program driver. Jadi di sini public class driver, public static void main, scanner, kita gunakan scanner, kemudian menginisiasikan daripada integer total librarian-nya sama dengan 0, total member sama dengan 0. Kemudian ada total user sama dengan integer per sein. Kemudian for integer sama dengan 1, integer lebih kecil sama dengan total user. Kemudian kita definisikan dulu role-nya ini. Jadi string user ini dengan tipe data string. Kemudian new name nanti memasukkan namanya dengan tipe data string. Kemudian username, new username itu dengan tipe data string. New password dengan tipe data string. Kita lakukan switch. Switch itu untuk nanti loop ketika kita memasukkan angka loopingannya, kita bisa memilih
role-nya sebagai apa dahulu gitu. Kemudian kita definisikan daripada case librarian ini ada new name-nya, username, password, kemudian kita definisikan, kita panggil kelas librarian-nya. Kita definisikan librarian dengan nama objeknya librarian. Kemudian kita definisikan lagi librarian set name-nya new name, set username-nya new username, and set password-nya new password. Setelah itu, maka kita akan menambahkan all users add librarian. Kemudian kita masukkan total librarian-nya dan break. Setelah itu kita masukkan case kedua, ketika dia mau dipilih role-nya member, kita definisikan lagi new name, new username, new password, kemudian kita panggil lagi variabel dari objek class member, member set name, set username, set password. Kemudian kita tambahkan all users add member dan total membernya. Ketika udah berjalan case ini, pilih case role-nya dari librarian atau member, maka akan keluar output daripada ini jumlah pengguna sebagai pustakawan. Persen D inilah dari total librarian tadi. Kemudian kalau misalnya jumlah anggotanya yaitu dari member tadi. Oke, kita masuk ke sistem login. Sistem login, kita definisikan data loginnya dari user sama dengan null. Terus kita memakai while true. Kenapa kita pakai while? Karena misalnya ketika si penggunanya memasukkan username atau password yang salah, maka program itu akan berjalan terus dengan meminta username dan password yang benar. Jadi ketika while true, string login username-nya, kita pakai kondisi if login username sama dengan exit ketika dimasukkan dalam login username exit seperti yang ini tadi, apabila isian username exit kan, maka program diharuskan untuk berhenti. Jadi program ini berhenti kan if kemudian ketika usernya digunakan all users tadi terus dimasukkan username dan passwordnya, maka data login itu adalah sebagai usernya. Kemudian kalau misalnya dimasukkan data loginnya atau usernya itu nol, maka akan keluar hasil daripada kredensial akun tidak sesuai. Setelah kamu coba kembali. Jadi kita harus login password dan username ulang. Kemudian else, jika misalnya dimasukkan yang username dan password yang benar, maka akan perintahnya keluar berhasil login dengan informasi nama username dan passwordnya nanti. Seperti ini. Oke. Kita masuk ke untuk melihat buku. Jumlah buku, menambahkan buku. Kita gunakan while tadi, seperti tadi itu, karena ketika kita memasukkan judul yang salah, maka program akan meminta kembali yang benar. Jadi while true integer mode integer itu modenya itu nanti kita masukkan untuk apakah kita melihat buku atau menambahkan buku baru. Program nanti akan dipaksa berhenti. Kemudian jika data loginnya sebagai librarian, maka kita memilih
mode case satunya itu kita ketikkan modenya satu, maka akan keluar output melihat semua buku gitu. Kemudian variabel B dari objek class book untuk menunjukkan semua buku. Kemudian case 2, mode 2, ketika kita ketikkan 2, maka akan keluar dari eh, akan di-print menambahkan buku baru. Nah, disinilah tadi book title yang kita definisikan di awal, string book title itu. Kemudian ketika access booknya itu false, maka dia atau tidak benar, maka dia akan eh, meminta yang benar sih di atas. If BG title sama dengan judul bukunya benar. Kemudian di sini access book ini, jika access book ini akan meminta ketika menunjukkan menambahkan author dan publisher yang baru. Jadi kita definisikan variable new book dari objek class book. Kemudian kita definisikan dari set title, set author, set publisher-nya. Kemudian kita masukkan all books add new book. Jadi kalau misalnya berhasil, ketika case 2 ini kita berhasil, maka akan keluar hasil daripada berhasil menambahkan buku baru. Gitu. Jika tidak, kalau misalnya kita masukkan nanti bukunya itu judul bukunya ada, sudah ada gitu, jadi nanti keluarnya judul buku ini telah tersedia, silakan menambahkan buku lainnya. Nah, ketika heterogeneous itu Ember, maka mode 1 itu melihat semua buku. Kita definisikan lagi seperti yang di atas tadi, untuk book dari objek class book itu all books, maka sistem akan print buku itu. Kemudian kalau misalnya ini melihat sebuah buku yang dipinjam, semua buku yang dipinjam, case 2 ini ketika kita mengetikkan mode 2, itu maka akan keluar melihat semua buku yang dipinjam. Kemudian ketika kita ketikkan case 3, maka akan keluar meminjam buku apa. Ketika uh, bukunya itu kita ketikkan 0, maka akan perintah akan dipaksa berhenti, kemudian akan memasukkan buku yang baru lagi, masukkan inputan yang baru lagi. Kemudian ada string library name, target library sama dengan 0 for user all users. Kemudian jika user itu sebagai librarian, maka akan meminta librarian name-nya lagi. Kemudian jika target librarian sama dengan 0, maka ini ketika didefinisikan lagi dulu dahulu, maka perintahnya itu akan keluar berhasil melakukan peminjaman buku dengan judul ini. Kemudian kalau misalnya jika tidak, ketika sesuai, maka akan keluar pustakawan dengan nama ini tidak ditemukan, librarian bla bla bla. Kemudian ketika atau tidak, atau jika misalnya bukunya tidak ada kita masukkan tadi, maka keluar judul buku belum tersedia. Gitu. Dan kemudian kita akan mengcompile, dan kita compile berat. Dan
Nih, kita masukkan loopingannya kan, sebanyak 3. Dan kita masukkan row ini sebagai apa? Sebagai librarian. Kemudian kita masukkan name-nya librarian1. Kita masukkan username L1, passwordnya L1. Kemudian kita masukkan row kedua sebagai member. Kita masukkan namanya member1. Masukkan username, password. Kemudian selanjutnya kita masukkan role yang lain. Maka yang dicatat adalah jumlah penggunanya pustakawan itu 1, librarian. Jumlah penggunanya sebagai anggota 2. Dan ada yang tidak tercatat karena tidak tersediakan. Kemudian ketika kita masukkan username L0, masuk L0, maka tidak sesuai kan? Credential akun tidak sesuai. Nih, jika tidak sesuai tampilan pesan kredensial akun tidak tersebut. Kemudian akan meminta username dan password yang baru. Ketika gagal login, kita masukkan lagi yang baru. L1. Ya. Berhasil login dengan informasi pengguna pustakawan. Penggunanya itu pustakawan librarian. Kemudian nama librarian1, username-nya L1. Kita masukkan mode untuk melihat semua buku. Kita masukkan mode 2 untuk menambahkan buku. Masukkan judul belajar terus. Autornya. Publishernya. Maka ketika sudah berhasil menambahkan buku, akan keluar hasil dari berhasil menambahkan buku belajar terus, menambahkan buku yang baru itu. Kemudian kita masukkan mode 2, menambahkan buku. Kita buat lagi belajar terus. Judul buku telah tersedia, silakan menambahkan buku yang lainnya. Berarti ini gagal kan? Berarti kita harus menambahkan buku baru lagi. Menambahkan buku lagi. Judulnya tetap berusaha. Masukkan author, publisher. Nah, berhasil menambahkan buku, tetap berusaha. Kemudian kita lihat dari mode 1 tadi, melihat semua buku. Jadi, di sini menunjukkan kalau misalnya kita ada menambahkan buku belajar terus dengan penulisnya Abdullah, publishernya Ubaid, kemudian menambahkan ada judul buku daripada Tetap Berusaha, penulisnya Ubaid dan publishernya. Dan ketika kita memasukkan mode 0, ya kita logout, ya kan? Kemudian yang tadi kita masuk yang instance of member M0, M1, 2. Nah, kita udah login sebagai member, kan? Memasukkan mode melihat semua buku. Kita akan meminjam buku. Soalnya aku bisa. Belum tersedia. Buku belum tersedia, maka kita harus
meminjam buku yang lain, kita masukkan ke mode 3 lagi. Pinjam buku misalnya, bukunya tetap berusaha. Bukunya tersedia. Udah. Lalu kita masukkan nomor 0. Jika kita login sebagai nomor 0, tidak ditemukan, berarti login salah. Kan kita masuk ke mode 3, meminjam buku, tetap berusaha, judul buku yang tersedia, kemudian kita masukkan library 1. Berhasil melakukan peminjaman buku dengan judul buku tetap. Kita minjem buku tetap berusaha ini sebagai librarian luar. Nah, kita melihat mode 2, melihat buku yang dipinjam. Kita berusaha, pustakawan yang mencatat, librarian uang. Oh maaf, berarti tadi meminjam buku tetap berusaha itu yang mencatat adalah librarian one. Dan kemudian kita mode 0 berarti kita log out dari sistemnya, kemudian kita exit keluar dari aplikasi. Oke. Jadi ini outputnya sudah sesuai. Itu jumlah pustakawan, jumlah anggota, kredensial tidak sesuai, kemudian berhasil login, penggunanya ini, lihat semua buku, menambah buku baru, berhasil menambahkan, berhasil login, dan yang terakhir sampai melihat semua buku yang dipinjam, bla 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 bla. Oke, sekian daripada hasil penjelasan program daripada peminjaman buku sederhana dalam sistem sederhana. Jika ada kesalahan daripada perkataan yang saya katakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk semua.